mudah dan sukar 25%, yang sedang 50%. Jenjang kognitifnya itu ya karena dia hot ya C3 ke atas. Itu soal objektif tes. Nah, itu dari 7 CP yang dimaksudkan itu menumpuk di CP3 sebanyak 50 butir dengan waktu 60 menit. Sedangkan CP yang lain ini menyebar rata 10 butir dengan waktu 20 menit kecuali tugas keprofesian sebagai pendidik yang mempesona. Jadi di sini memang Bapak Ibu nanti harus menjadi guru yang mempesona. Jadi biasanya itu kalau guru itu mempesona, siswanya itu sudah bisa fanatik, malah bukan hanya mengikuti tapi fanatik, sehingga kalau gurunya disalahkan orang dia marah gitu, dan bisa bertengkar dengan orang tua kalau misalnya orang tua menyalahkan guru. Dan kita samping mempesona ya kita tunjukkan juga profesionalitas kita, tapi itu salah satu. Kemudian ada beberapa aturan yang harus kita sepakati. Yang pertama ini masalah lapangan misalnya itu memang harus luas, dan kapasitas ruangan itu sekarang ini ada tambahan, yang kuning-kuning ini tambahan ini karena pandemi COVID ini, jadi dia harus mengikuti protokol kesehatan. Kemudian 10 hari sebelum hari ujian itu panitia lokal sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Nanti ada beberapa tahapan termasuk penyemprotan disinfektan di ruangan sebelum dan sesudah ujian, dan itu nanti akan tetap dipantau karena ini UP, jadi Bapak Ibu itu harus hadir di lokasi ujian. Di lokasi ujian UP itu nanti Bapak Ibu bisa memilih yang terdekat dari tempat tinggal Bapak Ibu. Jadi walaupun kita PPG-nya di Medan, kalau Bapak Ibu itu tinggalnya misalnya di Bekasi, ya cari aja yang di sekitar Bekasi, nanti ada daftarnya, Bapak Ibu bisa daftar di sana. Dengan catatan prodi atau bidang atau jurusan yang Bapak Ibu ikuti itu memang keluar. Kalau tidak ya terpaksa Ibu cari di lokasi lain atau mengikuti di periode berikutnya. Ada beberapa pertimbangan kenapa itu dilakukan. Mungkin ada beberapa program studi yang jumlahnya sedikit sehingga itu tidak diselenggarakan. Ini konsekuensinya kita harus mengambil di lokasi yang jauh atau menunggu periode berikutnya. Nah, periode berikutnya itu ada satu juga kekhawatiran kalau kita misalnya ini ujiannya tahun depan, itu kan kita ada kekhawatiran. Tapi dari sisi positifnya kita punya kesempatan belajar lebih banyak lagi untuk menghadapi ujian. Itu semua bisa ditimbang-timbang. Hanya saja kalau terjadi kegagalan berarti kita hanya ada waktu kesempatan mengulang itu di masa studi. Nah, untuk ini lokasi tidak boleh ada pekerjaan konstruksi, jadi nggak boleh bising-bising. Jadi kalau misalnya ada UP, sebelahnya nggak ada, misalnya dia akan meninggalkan kota. Ini bagiannya adalah bagian yang penting ada transportasi, bill settlement, dan check out. Nah, dari bagian ini bisa kelihatan tahapan-tahapan interaksi yang terjadi di lapangan. Dan yang perlu dicatat tadi adalah customer yang kita hadapi tadi itu mereka mempunyai informasi yang sangat luas mengenai hotel kita dan apa yang mereka mau. Nah, ini yang from time to time ini memang terus harus kita kelola dengan baik. Ini yang tadi saya sebutkan bahwa baik dari proses reservasi, masuk ke dalam proses pada saat dia arrival, pada saat dia di dalam hotel, pada saat stay, sampai dengan dia departure, ini semuanya sekarang sudah menggunakan data dan semuanya terkoneksi secara otomatis. Paparan singkat saya mungkin ini yang bisa saya berikan di awal, dan kita juga bahas lebih lanjut dalam sesi tanya jawab. Kemudian nanti ada bagiannya Pak Yuyan juga Pak Haji nanti akan menjelaskan ini lebih ke demo apa yang saya sampaikan sekarang, implementasinya di dalam sistem itu seperti apa sih gitu yang harus dikuasai oleh adik-adik kita yang saat ini sedang belajar di SMK. Key points sebagai kesimpulan, yang pertama adalah
terjadinya shifting yang sangat cepat selama 10 tahun terakhir dengan adanya si dari temennya melalui sosial media, dia melakukan pengecekan terhadap website hotel dan lain sebagainya. Peran front office Bapak Ibu sekalian saat ini bukan hanya sebagai service center, tapi lebih kepada sales dan marketing itu juga mereka harus bisa kuasai secara sistem. Nah, untuk menyikapi perubahan ini memang diperlukan satu sistem yang sudah terintegrasi, jadi tidak boleh lagi terpecah-pecah, hanya bisa menghandle check-in, check-out saja, tapi juga harus bisa menghandle berapa bookingan itu yang lebih detail lagi. Di sini ada bisa kita lihat tadi yang disampaikan oleh Pak Riki, terjadinya sebuah perubahan perilaku dari customer. Front office tidak lagi hanya sebuah departemen front office saja, tetapi dia juga bisa berfungsi sebagai sales, sebagai marketing, sebagai ambassador-nya dari hotel tersebut yang bisa mengenerate market untuk datang. Nah, betapa krusialnya front office itu, tetapi memang front office tadi juga disampaikan oleh Pak Riki tidak hanya berbicara dari pre-arrival, pada saat stay, sebelum check out, dan pada saat departure, tapi ada hal-hal lain lagi yang memang harus dikuasai. Ini adalah sebuah tantangan untuk dunia pendidikan di Indonesia, khususnya untuk anak-anak kita di SMK dan juga khususnya untuk guru-guru. Nah, ini harus lebih mendalam lagi tentang sebuah front office ini. Nanti kita akan lebih terdalam pada saat tanya jawab. Terima kasih sekali lagi Pak Riki, dan saya sedang menampilkan aplikasi dari Listay yang kita sebut Listay Pro. Ada beberapa fitur yang akan saya sampaikan. Ini terkait juga tadi yang disampaikan oleh Pak Riki sebelumnya. Kita mulai dari sisi laporan yang kita sebut di sini adalah sales insight. Oke, di sini bisa dilihat di Bapak Ibu semua di sales insight ini ada today's overview. Jadi apa capaian di hari ini, revenue, ya, occupancy, ini data yang kami simulasikan sampai hari ini 8 November 2020. Bagaimana pencapaian di hari terakhir bisa dilihat di sebelah kiri ada yesterday, revenue yang diperoleh itu berapa, total revenue-nya. Diinstalin software AutoCAD misalnya atau tidak bisa jalan tuh karena ini sore seperti itu dia spesifikasi ininya dan nanti dibaca dulu biar dicek oleh Pak Malik kebutuhannya di CGW itu berapa, ya, sehingga bisa dimanfaatkan. Ya, apalagi di sana kan mainnya semuanya basic-basic yang penting sekali. Oke, untuk ruangan umum sudah sip, tinggal di-share ke panitiaan bawahnya, kemudian jadwal pelaksanaan ruangan umumnya. Di sana itu pengumpulan soalnya kapan, oleh siapa, kan sudah kita bisa lakukan. Sudah terbiasa kita.